فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang makna tasyahud, dan ini sangat penting karena senantiasa kita baca dan hendaknya semakin bertambah umur, semakin bertambah konsentrasi kita dalam sholat, dan diantara upayanya adalah dengan mempelajari makna-makna zikir dan doa yang kita baca di dalam sholat kita. Baik, pada kalimat pertama at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, apa makna at-tahiyyatu lillah? Bapak? Baik, semua bentuk-bentuk pengagungan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wassalawat, maksudnya wassalawat di sini apa? Hendaknya zikri. Bahasanya salat-salat yang 5 waktu maupun yang lain ditunaikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keseluruhan ibadah. Baik. Wat tayyibat, apa Abdurrahman Kisara? Maksudnya semua kalimat-kalimat yang baik itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, yaitu zikir-zikir, puji-pujian dan doa. Baik. Apa dari lafaz tahiyyat? Yang itu setiap orang yang masuk kriteria saleh mesti akan mendapatkannya. Hendak ya Taqif. Nah, pada lafaz assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ahsan. Doa keselamatan akan didapat oleh setiap orang yang beriman. Nah, baik. Ketika saya mengatakan misalnya, baik, Imam Masjidil Haram kirim salam kepadamu, Raka. Betul atau tidak? Hah? Betul kalau kamu orang soleh. Orang soleh tidak? Insya Allah. Ya, saya berusaha untuk jadi orang saleh. Nah, ketika kita katakan demikian kepada seorang yang dikenal ya kebaikan agamanya, nah, secara zahir dia saleh, insyaallah sampai setiap salam orang-orang yang menunaikan salat pada assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin mesti akan dapatkan, tersampaikan kepada setiap orang-orang yang saleh. Maka rugi kalau seorang keluar dari cakupan saleh. Sekarang kita lanjutkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua kalimat syahadah yang telah kita lewati dalam pelajaran-pelajaran yang lalu. Makna, rukun dan syarat-syaratnya. Hendak ya Fadil, apa makna la ilaha illallah? Tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arabnya, Naam, la ma'buda bihaqqin illallah.
Baik, Hasan. Kemudian rukun la ilaha illallah, Ahmad. Ada berapa rukun dari la ilaha illallah? Naam, ada dua, yaitu an-nafyu wal itsbat. An-nafyu diambil dari kata yang mana? Masih Arif? La ilaha. Itsbat illallah. Baik. Ayat yang terkumpul padanya penjelasan makna la ilaha illallah ini, yang terkandung padanya an-nafyu wal itsbat. Datangkan ayatnya Mujahid. Naam. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Yang kufur kepada taghut yaitu pada la ilaha. Nah, penafian semua perkara yang diibadahi selain Allah. Wa yu'min billah, dan menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala ibadah, beriman kepadanya. Maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan urwatul wuthqa, yaitu kalimatut tauhid la ilaha illallah. Ayat yang lain, Abdurrahman Riau. Jangan buka, sudah buka. Nah, abahan, tutup kitabnya. Depannya awal ayat. Baik, ahsantum. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Ini apa? Nafi. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ini itsbat. Baik. Sekarang syarat endang ya Jabir. Tutup kitabnya. Apa syarat-syarat la ilaha illallah dengan cepat? Baik. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidqun. Kemudian mahabbah, inqiyad, dan qabul. Ini 7. Kemudian sebagian menyendirikan syarat ke-8, yaitu al-kufru bit-taghut, yang pada hakikatnya sebenarnya sudah tercakup dalam syarat mahabbah, karena konsekuensi mahabbah dia harus berlepas diri dari semua yang diibadahi selain Allah. Baik. Adapun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ini bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya. Konsekuensi kita mengakui beliau sebagai hamba berarti apa? Hendak ya, kalau kita mempersaksikan beliau adalah hamba Allah berarti apa, Iqbal? Konsekuensinya apa? Nah, kalau kita meyakini beliau sebagai hamba berarti tidak boleh diibadahi. Abdun la yu'bad. Kemudian konsekuensi kita meyakini, mempersaksikan beliau adalah utusan Allah, apa? Nah, ini baru apa? Membenarkan semua khabar-khabar beliau. Kemudian apa Muhammad Raka? Kelanjutannya menunaikan perintah-perintah beliau. 3, meninggalkan larangan-larangan beliau. 4, tidak beribadah kecuali dengan syariat beliau. Ini diingat. Ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara'.
Ini telah dikumpulkan dalam kalimat ringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala dalam salah satu usul. Qala ay uqirru wa a'tarifu bi annahu la yastahiqu al-ibadata illa Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya aku mengakui bahwasanya tidaklah berhak untuk diserahkan ibadah kepadanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Atau kalau mau dilengkapkan uqirru wa a'tarifu, maksudnya aku mengikrarkan dan mengakui, karena memang harus diikrarkan dengan lisan. Seorang kalau mampu mengucapkan tapi tidak mau mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tidak diterima sebagai muslim. Karena harus diikrarkan apa yang dia yakini. Kemudian wa uqirru wa a'tarifu bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan aku juga mengikrarkan dan mengakui dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu abdullah wa rasuluh, dan bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa laisa lahu syai'un min ar-rububiyyati wal uluhiyyah wala min al-ibadah. Tidak ada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun hak rububiyah dan uluhiyah maupun bagian dari ibadah. Tidak ada. Nabi tidak berhak untuk diserahkan itu. Nabi tidak memiliki sifat rububiyah, sifat uluhiyah, tidak berhak untuk diserahkan ibadah kepadanya karena beliau adalah Abdullah. Faedah. Dzakaraha Ibnul Mulaqqin wa hiya anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam summiya bihadzal ismi likathrati hisalihil mahmudah. Ibnul Mulaqqin menyebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan nama ini. Apa nama ini yang dimaksud? Abdullah Batam? Muhammad. Nanti kalau kamu ditanya kenapa Nabi kita dinamakan Muhammad, jawabannya karena banyaknya sifat-sifat yang terpuji yang ada pada beliau. Makanya kalian kalau ada yang namanya Muhammad, berarti orang tua kalian pengen kalian punya sifat-sifat terpuji. Ya, harus banyak sifat-sifat terpujinya. Jangan lebih banyak sifat-sifat tercelanya. Diingat. Kenapa Nabi kita Muhammad dinamakan Muhammad? Abdullah Batam? Apa? Karena banyaknya sifat-sifat terpuji yang ada pada beliau. Qala Allahumma salli ala Muhammad. As-salatu min Allah azza wa jalla thana'uhu ala 'abdihi fil mala'il a'la. Kama thabata fil Bukhari an Abil Aliyah. Pada lafaz salawat Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah bersalawatlah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud kalimat ini? As-salatu minallah, yang dimaksud salawat dari Allah. Allah kok bersalawat? Maksudnya apa? Karena di sini kan Allahumma salli ala Muhammad. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bersalawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Salawat kalau itu dari Allah adalah sana'uhu ala 'abdihi fil mala'il a'la, yaitu pujian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya di sisi makhluk-makhluk yang tinggi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita mau ungkapkan dengan kalimat yang lebih jelas, berarti Allahumma salli ala Muhammad, yaitu ya Allah pujilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi makhluk-makhluk yang tinggi dan dekat denganmu.
Ini makna salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Kama thabata fil Bukhari an Abil Aliyah, sebagaimana telah sabit dalam Sahih Bukhari dari Abul Aliyah rahimahullahu taala. Fa anta tad'u Allah an yuthniya ala nabiyhi fil mala'il a'la wa hadha min huquqihi alaina. Sehingga engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memuji nabi kita, ya, memuji nabinya yaitu nabi kita Muhammad di al-mala'ul a'la. Al-mala' bermakna jama'ah, al-a'la yang tertinggi. Berarti di sisi ya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk dari hak-hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian kalau sudah belajar akhwat, di antara hak Nabi kita bersalawat. Kalau disebut nama beliau, kalian lisannya jangan diam. Ada nama Nabi kita Muhammad disebut, ya antum bersalawat. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Dengar sallallahu alaihi wasallam. Dengar lagi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Demikian, bukan apa? Diam saja. Makanya dalam majelis-majelis kita, majelis-majelis ahli sunnah, betapa banyak salawat-salawat yang apa? Telah diucapkan. Jadi salawat bukan kemudian kita mengadakan majelis khusus salawatan. Setiap kita membaca hadis menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bersalawat. Baik. Qala fasalatu minallah as-sana'u fil mala'il a'la. Sehingga salawat dari Allah itu maksudnya pujian di sisi makhluk-makhluk yang tinggi dan dekat dengannya. Wassalatu minal malaikah al-istighfar. Adapun salawat dari para malaikat yaitu doa permintaan ampunan. Wa minal adamiyyin doa, dan dari Bani Adam kalau bersalawat maksudnya adalah apa? Doa. Ini makna as-salah. Salawat dari Allah maknanya apa? Ujian di sisi makhluk-makhluk yang tinggi. Salawat dari malaikat maknanya apa? Zikri, doa permintaan ampunan dari malaikat, istighfar. Salawat dari kita-kita ini anak keturunan Adam maknanya apa? Abdurrahman Kisaran, doa-doa kebaikan secara umum. Baik. Wa ala ali Muhammad, dan semoga salawat atas alu Muhammad, yaitu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memuji mereka, demikian pula para malaikat memintakan ampunan untuk mereka. Siapa itu alu Muhammad? Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hum ahlul bait. Mereka adalah ahlul bait. Min Bani Hashim wa Bani Abdul Muttalib, dari kalangan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Baik. Bani Hashim mereka terdiri dari apa? Dari 4 keluarga besar yang diharamkan atas mereka sedekah. Baik, siapa saja itu? Indah ya Hudzaifah. Karena semua anak keturunan Hashim itu masuk Islam. Baik, makanya dari Bani Hashim yang mereka masuk dalam deretan ahlul bait yang haram atas mereka sedekah. Yang pertama, Alu Ali, anak keturunan Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua, Alu Al-Abbas, Abbas bin Abi Muttalib, karena Abbas masuk Islam. Jadi anak keturunan paman Nabi ini, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, beliau apa? Diharamkan atas mereka sedekah. Maka anak keturunannya namanya Abbasiyun. Terus Alu Ja'far, yaitu keluarga Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali.
Karena ayahnya Abu Thalib yang notabene anaknya Abdul Muttalib tidak masuk Islam, ya kan? Abu Thalib tidak masuk Islam. Tapi yang membela Nabi adalah dari keluarga Ali, keluarga Ja'far bin Abi Thalib, keluarga anak keturunannya dalam Ahlul Bait. Kemudian yang keempat, Alul Al-Harith ibni Abdul Muttalib. Alul Harith ibni Abdul Muttalib, anak keturunan Harith bin Abdul Muttalib. Baik, Al-Harith ini adalah saudaranya Abbas dan Abu Thalib. Anak keturunan Harith bin Abdul Muttalib ini masuk dalam Bani Hashim yang haram atas mereka sedekah. Kemudian yang kelima, Alu Aqil. Nah, Aqil bin Abi Thalib, saudaranya Ali dan Ja'far. Anak keturunan Aqil juga masuk kategori Bani Hashim yang haram atas mereka sedekah. Ingat 5. Catat Zaid. Apa tadi? Siapa saja Bani Hashim itu yang haram atas mereka sedekah? Yang paling mudah dulu, anak keturunan Abi Thalib. Berarti siapa? Alu Ali, Alu Ja'far, Alu Aqil. Kumpulkan biar mudah. Tadi kan nggak urut. Alu Ali, Alu Ja'far, Alu siapa? Aqil. Anak keturunan Ali, Ja'far dan Aqil. Ini tiga-tiganya anak dari siapa? Abu Thalib. Kemudian yang kedua, Alul Abbas dan Alu Al-Harith. Keluarga Abbas dan keluarga Al-Harith. Keduanya ini anak dari Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dimasukkan dengan Bani Hashim juga Bani Muttalib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya Bani Hashim dan Bani Muttalib syai'un wahid, seperti satu kesatuan. Maka haram juga atas Bani Muttalib sedekah. Baik. Bani Muttalib bin Abdi Manaf. Ini tentang Ahlul Bait yang haram atas mereka sedekah secara nasab. Kemudian diikutkan juga akhwan yang haram atasnya sedekah keluarga Nabi dari sisi apa? Dari sisi pernikahan, yaitu istri-istri Nabi. Baik. Jadi keluarga Nabi Muhammad Ahlul Bait berarti mencakup Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Baik. Wa azwajihi, dan istri-istri Nabi, mereka juga masuk dalam Ahlul Bait walaupun secara nasab orang lain, tapi ketika telah menjadi istri menjadi keluarganya. Sebagaimana dalam ayat apa? Dalam surat Al-Ahzab, Abarifki, innama yuridullah ayudhiba ankum ar-rizsa ahlal bait. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menghilangkan dari kalian kotoran-kotoran dosa-dosa. Ahlul bait yang dimaksud adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan wa azwajuhu min ali baiti. Wa azwajuhu min ali baiti, dan istri-istri Nabi termasuk dari keluarga beliau. Baik. Yang juga haram atasnya sedekah. Kemudian terkadang makna alu Muhammadin itu lebih luas, ya, lebih luas, yaitu menjadi apa? Qarabatuh. Taib, kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ada ikatan kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wakilah dan dikatakan alu Muhammad, al itu juga atba'uh ala dini, yang mengikuti beliau di atas agamanya. Dan ini makna yang paling luas tentang alu Muhammad, karena terkadang kata al itu diinginkan semua yang mengikutinya. Taib. Dan wallahu ta'ala ala makna ini akhwan menjadi makna pilihan ketika al disebutkan secara sendirian. Seperti dalam salawat ini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Maka al yang dimaksud adalah semua pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencakup keluarga maupun selain keluarga. Tapi kalau al disebutkan bersama sahabat dan para pengikut, berarti al yang diinginkan adalah apa? Khusus keluarga. Seperti dalam salawat kita misalnya, Nabi sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Misalnya, semoga salawat tercurah atas Nabi Muhammad, kemudian keluarganya, para sahabatnya dan yang mengikutinya. Nah, ini dirinci. Tapi kalau al disebutkan sendirian, maka masuk semua yang mengikuti beliau. Nasa alaihi Imam Ahmad rahimahullahu alaihi aktsarul ashab, dan telah menegaskan tentang makna ini Imam Ahmad, yaitu bahwasanya al itu masuk semua yang mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Yang menegaskan seperti ini Imam Ahmad, dan di atas pendapat ini mayoritas kalangan Hanabilah. Dalil al bermakna pengikut yaitu apa? Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Dan pada hari tegaknya kiamat, masukkanlah ala Fir'aun, yaitu para pengikut Fir'aun beserta Fir'aunnya tentunya, ke dalam azab yang paling keras. Qala kama sallaita ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah bersalawat kepada keluarga Ibrahim dan pengikutnya secara umum. Wa alu Ibrahim dzurriyyatuhu minal mu'minin, dan keluarga Ibrahim adalah anak keturunan beliau yang beriman. Kenapa akhwan? Kalau di sini secara tegas anak keturunan beliau yang beriman, karena semua manusia akhwan setelah Nabi Ibrahim anak keturunan beliau. Atau bukan? Abul Bashar yang kedua siapa? Nuh ya. Taib, Nuh. Abul Bashar yang pertama adalah siapa? Adam. Kemudian Abul Bashar yang kedua adalah Nuh. Taib. Sedangkan Nabi Ibrahim dikenal dengan Abul Anbiya. Jadi ada dari selain keturunan Ibrahim yang apa? Beriman, tapi tidak ada yang menjadi nabi. Karena semua yang menjadi nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim, ya setelah Nabi Ibrahim. Adapun sebelum Nabi Ibrahim ya jelas bukan keturunan Nabi Ibrahim, ya kan? Ya setelah diutusnya Nabi Ibrahim, semua taib yang menjadi nabi wafat setelah Nabi Ibrahim wafat adalah anak keturunan beliau. Maka dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, alu Ibrahim yang dimaksud adalah keluarga Nabi Ibrahim, anak keturunan beliau yang beriman. Isyaratun ila qaulihi ta'ala rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Rahmat Allah dan keberkahannya semoga tercurah atas kalian wahai ahlul bait, yaitu Ibrahim dan keluarganya serta anak keturunannya yang beriman. Sesungguhnya Allah itu Hamidum Majid, dan yang maha terpuji dan maha agung. Fa anta tatlubu li ali Muhammadin mithla ma a'tahu Allah li ali Ibrahim alaihi salam. Sehingga dalam salawat ini engkau memohon untuk keluarga dan pengikut Nabi Muhammad semisal apa yang telah Allah berikan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Allah telah tetapkan pada keluarga Ibrahim apa? Rahmat dan barakah. Bagaimana tidak, akhwan?
Nah, tidak ada mungkin keluarga yang mendapatkan keberkahan seperti yang ada pada keluarga Ibrahim, karena semuanya nabi dari arah beliau, ya kan? Semua nabi dan rasul setelahnya dari jalur keturunan beliau alaihi salatu wassalam. Barik ala Muhammad wa ali Muhammad, dan berkailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Muhammad alaihi salatu wassalam serta pengikutnya. Ay anzilil barakah, maksudnya turunkanlah keberkahan, wahiyan nama, yaitu tumbuh berkembangnya, wasabatul khair, dan kokohnya kebaikan, yaitu tetapnya kebaikan, wal birri, dan kebajikan-kebajikan, wadawamuh, dan senantiasa adanya. Berarti pada barakah menunjukkan senantiasa tetap dan ada kebaikan tersebut dan terus bertambah. Ini makna barakah. Karena terkandung dalamnya an-nama wasabat wadawam, berkembang, tetap, dan terus menerus ada. Baik. Tatlubu hadza lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tatlubuhu li alihi aidan. Engkau meminta ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan engkau memintanya untuk keluarga dan pengikutnya juga. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa dzalika biqaulihi ta'ala rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu Hamidum Majid. Sebagaimana engkau telah berikan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, yaitu keberkahan tersebut sebagaimana dalam ayat tadi, telah diberikan oleh Allah rahmat dan berkah kepada keluarga Ibrahim. Catatan malhuzah, warada fit tasyahudi siyaghun katsirah as-sahuha makhtarahu Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Dan telah datang dalam lafaz-lafaz konteks tasyahud, ya, konteks yang banyak, dan yang paling sahihnya yang dipilih oleh Syekh Ibnu Baz yaitu lafaz ini, wa huwa hadits Ibnu Mas'udin as-sabiq, yaitu hadits Ibnu Mas'ud yang telah lewat. Fayambaghi lil muslimi an yunawwi'a fi qira'ati at-tasyahhudi bis-siyaghil waridah, dan seyogyanya bagi seorang muslim untuk menganeka-ragamkan dalam membaca tasyahud dengan konteks-konteks yang datang dalam riwayat yang sahih. Cuman kalau khawatir malah campur aduk, ya ambil satu saja yang mungkin, karena tidak boleh kita inovasi, kita campur-campur kemudian kita modifikasi, tidak boleh, ya. Kalau nggak mungkin, mending ambil satu yang mungkin. Kenapa? Seperti baca Al-Quran, tidak boleh kita campur aduk surat taib yang satu digabung dengan surat yang lain. Ini ketika nyampur berarti karena kita nggak mungkin. Demikian pula qiraah tidak boleh kita kemudian kreasi sendiri, ambil qiraah Warash campur dengan qiraah Hafs, jadi gaduh-gaduh, tidak boleh. Tapi harus satu riwayat, ya riwayat itu yang dibaca. Makanya kalau bisa menghafal semuanya, bisa membedakan perbedaan lafadznya, maka bagus, dihidupkan semuanya, dibaca kadang ini kadang itu. Tapi kalau khawatir keliru, ambil satu yang mungkin untuk diamalkan. Faqad dzakara al-'allama al-Albani fi kitabih Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Dan lafaz-lafaz tasyahud tersebut telah disebutkan oleh Syekh Albani dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga para masyayikh kita yang mengarang tentang sifat-sifat salat, seperti kitab Syekhuna Abdullah Al-Riyani dalam sifat salat beliau, demikian pula dalam azkar, demikian pula Syekhuna Yahya mengumpulkannya dalam kitab azkar. Bisa merujuk ke sana. Barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.